Selamat datang teman-teman, kembali lagi di konten Suami, Suara Warga Masa Kini di episode 2. Dan karena kritikan dari episode pertama katanya obrolan kita terlalu baku, di episode 2 ini kita awali dulu dengan Ben ora terlalu baku-baku banget, Ben rada santai. Seperti biasa malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, ngetan ngulon, apapun diobrolkan tanpa tujuan. Tapi mungkin biar lebih seru ini, aku ingin melempar topik. Jadi kan iki tanggal piro? Tanggal 8 Agustus. Nanti sekitar 9 hari lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81, tanggal 17 Agustus. Aku pengen ngerti sih dari kalian. Menurut kalian ki merdeka ki opo? Bisik wes. Merdeka kayak ngaraku aku bisa menikmati sebatang rokok dan gelas kopi dengan santai tanpa berpikir hutang, tanpa berpikir kondisi negara, tanpa berpikir apa-apa. Merdeka dalam arti yang sebenarnya. Oke, mantap. Iya ya. Cuman hal itu sungguh sangat jauh. Kayak di breakdown ke bawah. Tapi menurutku kayak merdeka saiki, Won. Ya durung, ngerti-ngerti lagi udut, lagi ngombe kopi gitu. Wah, anggaran sebagai ASN, wah anggaran transfer ke daerah dipotong. Jadi lah penghasilannya piye. Wah, gue pada sesuk susunya anak entek, entek, penghasilannya dipotong, apa penghasilannya mundur. Wah, otak berputar, apakah perlu mencari side hustle, sedangkan tuntutan sebagai seorang ASN terhadap pelayanan masyarakat juga tinggi. Wah, belum merdeka untuk saat ini. Secara personal belum merdeka berarti. Ya kalau menurutku kemerdekaan itu pada saat bisa mengatur waktu kita sendiri. Pas mau kerja ke kantor, terus mau pulang ya pulang. Nah itu merdeka menurut keyakinan saya. Ke kantor macet, apakah juga akan merdeka? Merdeka kalau jam macetnya kita sendiri yang memang terjun. Nah. Wah. Berarti meskipun berangkat kantor merasakan macet, pulang kantor merasakan macet, tetap merdeka. Menurut keyakinanku itu tetap merdeka karena waktu aku sendiri yang ngatur. Ya alhamdulillah sekarang ya sudah cukup merdeka ya secara personal, walaupun ya isih ana tipis-tipis lah sing urung ngrasa merdeka, misale arep tuku omah regane larang, ya kan? Mau beli rumah tuh harganya mau mahal. Karena ternyata fun fact-nya teman-teman pada saat survei rumah di komplek itu sudah dibeli oleh pejabat-pejabat negara yang katanya negara merdeka. Duitnya dari mana? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau skala kemerdekaan sih, kalau aku pribadi sudah 70% lah. Tinggal 30%-nya perkara tempat tinggal. Mindset boomernya isi nyantol ya. Mindset boomer masih nyantol. Pokoknya harus ada rumah tinggal. Tuh. Ya tapi kan memang kebutuhan dasar manusia ya salah satunya papan ya masuk akal maksudnya nenek gue. Bukan mindset boomer sih menurutku ngono masih. Oh gitu ya. mindset normalnya orang ini untuk gue punya rumah deh. Enggak, maksudnya kan kadang-kadang ada yang berpikiran
jadi kontraktor lah sampai usia sekian, sampai tua jadi kontraktor, ngontrak sana ngontrak sini, atau dapat warisan rumah, ngono-ngono kan banyak sekarang Gen Z milenial yang mikir mending aku sewa rumah ini, yang penting merdeka dari hutang, yang penting merdeka dari ini segala macam. Seperti itu. Mas Badim, Mas Mirza mungkin? Ya kita bisa menentukan nasib kita sendiri, kita berangkat kerja jam berapa, mau makan di mana, hari ini mau main kemana, itulah merdeka untuk pribadi. Ya kalau dari saya pribadi masih jauh lah dari kata-kata merdeka secara pribadi ya. Kalau negara ya berarti kemerdekaan suatu negara ya berarti sama, bebas menentukan nasib dia sendiri. Artinya mau ikut negara ini, mau impor dari mana, mau ekspor kemana, mau koalisi ke siapa, ke kubu mana, yaitu bentuk kemerdekaan lah. Jadi kalau dari aku gitu situ, artinya bebas menentukan nasib kita sendiri. Baik itu dari pribadi, negara maupun kelompok. Kalau memang belum bisa menentukan nasib kita sendiri, kita mau jalan kemana, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ya berarti belum merdeka. Oke. Badim mungkin? Ada tambahan Mas Badim? Baru join dari Merauke jauh-jauh. Merdeka aku isih suwe. Paling pas pensiun. Selama gue ya durung merdeka, isih harus melayani masyarakat. Iya, nek mau tekan pensiun BTW Dim. Iya. Iya, nek umurmu tekan pensiun. Lah nggih. Nggih. Monggo, Pak. Tapi jadi menarik gitu. Maksudnya dari pernyataannya Ambon Faiz, Mirza, Badim. Maksudnya yang tak simpulkan berarti kan Yopi mau bener Mirza. Merdeka ini kan kemampuan kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Dan Mirza juga menyebutkan mau nek mungkin negara merdeka ya, dia bisa menentukan mereka dia mau membawa arah negara ini kemana, atau mungkin mau contoh kecilnya mau melakukan hubungan bilateral negara dengan siapa atau dan lain sebagainya. Cuman akhirnya nek sebagai personal dewe tidak akan pernah bisa merdeka sih, karena nasib kita tidak kita tentukan sendiri. Nasib kita diatur negara ibaratnya. Jadi terus selama 81 kali kita upacara merayakan kemerdekaan ini sopo yang kita rayakan. Yo, tapi kan apa nek ngomong ke merunut ke profesi, kemerdekaan yang diatur negara mungkin nek sebagai seorang ASN ini memang sangat jauh kemerdekaan gue. Cuman nek non ASN mungkin yo kemerdekaan menurut pilihan masing-masing ini bisa jadi. Sebagai contoh ki. Ini ono berita sing ning Bali sing maling ayam. Nah, ternyata kan dia itu sebuah sindikat. Wingi pas rame-rame nih kuwi paling ayam, wah respect karo anake, respect karo maling ayame. Wah, iso masyarakatnya ngantemi kuwi tekan mati, tekan anake kehilangan apa. Ternyata mbuh bener apa ora ya. Kuwi si maling ayam kuwi ternyata omahe tingkat, anake sekolah sing per bulane wae SPP-ne 3 juta di atas UMR Jogja. Yo, kan ternyata juga bisa jadi pilihannya si maling ayam itu sendiri loh. Jadi kan dia merdeka. Loh. Jadi nek dibilang merdeka 81 tahun merdeka di Indonesia ini yo ternyata beberapa orang, beberapa profesi ini ada yang sudah merdeka. Menurutku tapi memang
sepertinya tidak ada yang benar-benar bisa merdeka seutuhnya ya. Karena kita udah hidup di dalam sistem sih. Kayak misalnya tadi, kita 81 kali upacara. Dari kecil kita didoktrin, lu 81 tahun merdeka. Iya. Ya, sudah 81 kali didoktrin, dulu dijajah gini. Terus 81 tahun kita terbebas dari penjajahan. Nah, cuman kan yang disorot itu kan hanya penjajahan yang sifatnya sifatnya fisik aja, dia kayak nggak ada perang gini. Walaupun secara pemikiran sebenarnya masih terbelenggu lah oleh beberapa hal. Nah, kayaknya memang selamanya akan seperti itu nggak sih? Jadi merdeka tuh ada sisi personal, ada sisi yang lebih besar lagi. Karena kalau menurutku ya, ini mungkin pandanganku pribadi, disclaimer dulu, yang akan saya katakan ini mungkin cukup dark. Nanti untuk Mas Anas yang rekam dan ngedit, tolong kalau perlu disensor biar tidak ke-ban YouTube. Bakal Cari dark aman dulu guys. Iya benar. Jadi menurutku justru malah kemerdekaan paling hakiki itu orang yang paling merdeka, yang menurutku paling hakiki adalah orang yang menyelesaikan hidupnya. Wah, sip. Dia berhak menentukan nasibnya sendiri. Dia telah menentukan nasibnya sendiri. Menyelesaikan hidupnya dalam arti pass away berarti. Hah? Menyelesaikan hidupnya berarti pass away. Iya. Aku berusaha tidak eksplisit mungkin ya, ini gue kena sensor atau apa kan maksudnya. Cuman ya kita di luar ngomong ke itu di larang agama atau apa ya. Cuman kan dia wis makanya ono istilah kadang nek ono sing wong tua wis mungkin hidupnya tenang ning desa, wah orang ini sudah selesai dengan hidupnya. Ya sing tak sebutnya justru memang benar-benar ora sing tak contohkan justru memang orang-orang yang benar sudah selesai dengan hidupnya. Jadi kui menurutku justru malah sing orang yang nek mau dibilang Faiz tidak ada merdeka yang seutuhnya, ya kui menurutku orang yang merdeka seutuhnya adalah orang yang sorry sing ngono-ngono kui malah sebenarnya cukup ironi malah, karena di saat merdeka ki kudune membawa sesuatu yang vibe-nya happy, tapi menurutku justru malah fakta yang ada merdeka yang hakiki malah semenyedihkan itu. Oh ya, BTW selamat datang Mas Aditya Giras. Selamat atas kemenangan Chelsea pertama. Merdeka berarti ini. Mas Aditya Giras sudah merdeka. Lagi anu deh. Catch up sih. Ngono sih menurutku sih. Milan sepele. Oh iya. Oke. Wih, live score stadion ki. Mungkin merdeka buat Mas Giras itu Merdeka adalah bisa nonton Chelsea secara live. Sudah tamat dia tentang hidup. Iya, cuma apa ya? Kayak misalnya pun kita secara keyakinan kita dibebaskan memilih. Ketika kita milih keyakinan itu, dalam arti ini misalnya tanda kutip agama ya, dalam agama nanti dikekang lagi, tidak bebas lagi, tetap ada aturan-aturan yang mengikat. Jadi kayaknya menurut keyakinan saya, kemerdekaan di suatu negara itu adalah milik sekelompok orang yang memaksa orang lain untuk merdeka, yang mana orang lain itu juga harus
mau mengikuti kemauan yang tadi menganggap itu adalah kemerdekaan. Dan yo anehnya yo banyak yang mau. Bener. Ya bukan banyak yang mau, tapi lebih karena wong-wong kui mau karena tidak merdeka, mereka tidak punya pilihan selain ikut dan mau. Akhirnya balik nang ngono Nah, ae. menarik ini. Beberapa waktu menonton Instagram, komentar-komentar netizen. Beberapa kali kan akun-akun pemerintah membuat postingan tentang perayaan atau momen perayaan atau himbauan merayakan kemerdekaan di negara Indonesia. Nah, ada satu komentar menarik dari netizen. Dalam hal ini, pemerintah merayakan kemerdekaan dengan APBN, sedangkan warga masyarakat, terutama di grassroots, di kampung, di pedesaan, melakukan perayaan kemerdekaan dengan iuran warga. Wah, ini menarik ini jika dikaitkan dengan pernyataannya Mas Faiz. Jadi benar, kemerdekaan itu seperti dipaksakan oleh sekelompok orang agar dia merasakan merdeka. Mungkin seperti itu, seperti iuran warga kadang-kadang. Sorry motong Bon. Apa negara merayakan dengan APBN, rakyat merayakan dengan iuran warga. Iuran masing-masing. Bedone ning ndi? APBN kan juga iuran warga. Aja. Tapi kan yang menikmati merah. Tapi kan yang menikmati hanya segelintir orang, bro. Iya, benar. Kartu merah jatuh, kartu merah. Gitu. Tapi sih bridgingnya. Maksudnya saiki nek Ambon wis bawa-bawa tentang pemerintahan yang merayakan kemerdekaan. Seandainya misal kalian jadi pemerintah sendiri nuki, katakan let's say kalian presiden wis. Presiden nuki terus apa yang akan kalian lakukan untuk merealisasikan visi kemerdekaan kalian itu sendiri ya? Di beberapa contoh negara mungkin sudah ada, terutama negara-negara maju. Pelayanan publik gratis, mulai dari kesehatan, pendidikan, pokoknya seluruh pelayanan publik. Jika saya menjadi presiden, akan melihat dulu keuangan negara, kemudian menyelesaikan hutang negara dulu 1 tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga memberikan infrastruktur untuk menunjang pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian tahun keempat, tahun kelima akan memberikan full gratis pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu cita-cita saya. Meskipun terlalu bertele-tele, tapi ya namanya cita-cita. Tapi respect sih Bon, maksudnya berarti utang Indonesia yang sekarang sejumlah 9.920,42 triliun yang mau selesaikan dalam setahun. Respect sih. Sedangkan mungkin Ambon lupa bahwa dia naik jadi presiden itu lewat partai. Nah, namanya juga cita-cita. Oh iya, cita-cita ya. Ya, menarik sih. Saya katakan jadi presiden sing limitless lah, yang kalian punya kekuasaan full, maksudnya tidak terikat dengan partai atau apapun ya, maksudnya apa yang akan kalian lakukan ya sebenarnya. Yes. Yang lain mungkin Faiz berarti, Faiz dulu. Oh, ya. Cok, Faiz sih sopo, Cok? Faiz Bung. Pali Jiboy. Ya, kalau tidak terikat oleh apapun,
Yang pertama dilakukan ya, ini dalam konteks ini ya, misalnya biaya kampanye juga ya. Biaya kampanye yang pertama memperbaiki pendidikan, Ora duwe kanca kaki Faiz ki. memperbaiki sistem pendidikan ini, dan di situ dulu, selanjutnya nanti itu continue karena itu udah PR besar, sisanya nanti ngikutin. Karena uniknya gini, uniknya itu adalah lali aku. Ya, uniknya itu ada orang-orang yang misalnya dia itu dulu tuh belum berpendidikan, yang dalam arti belum ngambil kursus, ngambil sekolah, ngambil latihan atau apa segala macam. Mindsetnya tuh beda sama orang yang sudah ngambil pelatihan dan lain-lain. Nah dari situ asumsi saya adalah kalau pendidikan diberikan sifatnya yang itu pendidikan karakter, akademis, macam-macam pokoknya. Dan beberapa influencer pun kita juga lihat, foto kita misalnya. Kita sebelum dan setelah dia masuk menjadi MBA di ITB, itu kan beda tuh karakternya. Aguan, sampai digas. Pokoknya, wah. Setelah dia kuliah di ITB, ambil bisnis, jadi lebih teredam emosinya, mengatakan bisnis, gitu. Sekarang jadi lebih growth. Nah, ini contoh-contoh yang lewat, bahkan orang yang pintar pun, kalau tidak melalui pendidikan yang berlapis itu kayaknya tetap banyak egonya. Baik itu pendidikan akademis maupun karakter. Oke. Sisanya ikut nanti. Kesehatan ini semua ikut. Putra negara biar diurusin sama Mas Bons nanti. Menarik. Tapi wis mulai konkret sih. Tapi pertanyaan nih, memperbaiki pendidikan. Opo sing mesti diperbaiki opo nih? Ya, sistemnya lah, belajar sistemnya ya belajar. Maksudnya dari kurikulum atau opo nih? Ya kurikulum, kemudian guru. Kan kebanyakan guru sekarang kan yang ngajar ya saknone. Karena mungkin gajinya kecil ya, atau dosen ngajar di setengah-setengah, sisanya proyek, nggak fokus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu mungkin dari situ dulu ya, dari kurikulum lanjut ke tenaga pendidik ya, biar dia fokus minterin muridnya gitu aja lah. Oh ya, sebelumnya selamat datang buat teman-teman yang baru datang, Mas Kempling. Oh ya, ini untuk teman-teman yang join, mungkin kalau tidak mau face reveal, ini aja ya, tetap bisa on cam, cuman kameranya ditutup aja ya, biar nanti ketika pas di record tetap secara estetik perekaman tetap terlihat oke. Gitu aja ya, kalau bisa ya. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau berpendapat? Weh, saiki diatur-atur ya kok ngene-ngene. Abot tenan urip saiki kabeh-kabeh diatur. Berarti obrolan ini belum merdeka, Mas Adit? Belum. Kemerdekaan ini ra ono, semu. Fiksi merdeka iki. Itu hanya imajinasi orang-orang ya sebenarnya. Lah ya, kartun aja juga ini toh, ada episodenya toh. Satu episode bersambung. Yang ngatur sambungan episodenya penulisnya. Jadi konsumen tidak bebas mengikuti episode karena dipotong-potong sama yang bikin komik. Benar. Monggo yang lain Nah, mungkin. Yang lagi di WITA ini, WIT ya, ini di WIT mungkin di sana lebih bebas ya, karena tidak terjangkau oleh ini. Itu menarik ya, Mas Badim posisi di Merauke ya. Ketemu KKB, Mas. Ora ono ning kene Papua Aman. Selatan. Tidak ada. Alhamdulillah.
Piye, Dim? Tapi menurutmu ning Ketemune kono wong Jawa. piye, Dim? Kondisi di sana dengan nek kita kaitkan dengan kemerdekaan piye ning Merauke kono? Nek aku ngomong sih ning kene Suwimen kuwi ngomongmu kebutuhan ora turu. iya ngantuk, Mbok. Wis jam 12 iki, Mbok. Hmm. Wong ning kene iki kebutuhan dasar wae durung banyak yang belum terpenuhi. Well, rame men, Bu. Nek ngono Tapi kira-kira juara nang Indonesia ngono kuwi ya. kira-kira Dim, kebutuhan yang belum terpenuhi Sorry, itu lali nge-mute. Enak. kebutuhan yang belum terpenuhi itu kira-kira memicu nggak merdeka secara independen dari NKRI, ibaratnya ngaruh nggak? Apa sebenarnya ada faktor yang bikin mereka tuh sebenarnya pengen merdeka tuh? Apakah hanya itu atau itu faktor besarnya, apa sebenarnya ada hal lain yang kita di sini di Jawa, kemudian jatuh di Jerman yang mungkin belum pernah hampir ke Papua. Nek aku iki tak kei bahan renungan jajal ya. Jadi Hmm. nek Ya. ning kene tidak ada KKB itu satu. Papua Selatan tuh cenderung bebas dari KKB. KKB itu kebanyakan di gunung. Nah, itu aku kan beberapa lokasiku kan di pelosok ya. Kuwi apa jenenge susah untuk terjangkau lah. Sejauh ini belum ada akses jalan. Urung ngono. Pokoknya wangel urip bener-bener definisi urip yang tengah alas. Teleportasi berarti ning kono wargane sehari-hari. Iya. Oke. Kuwi nek saka Merauke wae nek numpak kapal iso sak dina rong dina. Kuwi wae nek cuacane apik. Nah, kuwi adanya pembangunan di satu sisi membuka hutan. Tapi di satu sisi lainnya di situ kita ngenalkan air bersih, ngenalkan bahan makanan yang lebih murah karena kita bikin jalan, kita bikin sawah. Sedangkan beberapa orang yang memprotes bahkan mungkin belum pernah sampai ke lokasi. Nek menurut kalian piye jajal pandangannya kalian? Sedangkan ketika kita melihat langsung di lapangan kuwi mereka ki ngombe banyu ki saka cekungan-cekungan banyu lho, Bro. Embung-embung ora jelas ngono kuwi di banyu tampungan diombe ngono. Nah, kita bawa ke sana ono teknologi RO iso ngombe banyu resik. Ya itu makanya Ono bahan makanan ngono kuwi. Nek ngaraku ngono, Bro. Oh iya, makanya insight dari pandangan kanca-kanca. Insight dari yang langsung lihat di situ tuh, menurut saya pribadi ya, menurutku pribadi itu perlu kita renungkan bersama sih, karena yang selama ini beredar kan ya hutan dibabat ini segala macam, tapi kan nggak lihat itu tadi yang diceritain pasti masalahnya sih, yang sering dikasih tahu bahan makan yang lebih ekonomis kayak gitu-gitu. Nah itu yang maksudku ya sebenarnya ya bagus sih kalau ada pengenalan gitu-gitu. Jadi yang protes-protes itu malah lucu yang kemarin ada yang potongan orang ditanya mahasiswa ditanya diajak ke Papua, bukan ditanya diajak ke Papua malah bilangnya ngapain saya ke Papua, jargoni bisa ngujar tapi rawani nglakoni ya, jargoni. Mas Editor Freddy, ini berarti terkait pernyataannya Mas Irfan. Berarti film Pesta Babi itu banyak ini ya Mas? Banyak propagandanya berarti. Aku ki urung nonton nih, Bro, sampai saiki. Bon. Cuma kan kuwi beberapa lokasi yang digabung ya. Bukan cuma di satu lokasi saja. Tadi sak Papua toh.
Aku mau nonton potongan-potongan tok sih, ora sing seutuh ngono. Jadi Oh. yo piye ya, yo kuwi. Nek aku dhewe merasakan di sini ya aman-aman wae. Malah kanca-kanca wong kene iso do melu kerja. Ngono-ngono kuwi sih. Tetap plus minus. Kabeh iki urip ya sono yin and yang. Bajigur. Yang Tapi setuju, Le. Maksudnya, ya kuwi mau sebenarnya ngaraku kita tidak bisa juk menilai dari satu sudut pandang ya. Maksudnya apakah di sing HP kita mempertahankan hutan tapi wargane sekarat atau kita deforestasi tapi demi kemajuan wargane. Karena akhirnya yo bakal ono plus minus sih. Cuman kan yang jadi permasalahan adalah mungkin beberapa kali si pengambil kebijakan ki koyo kurang mengkaji endi sing lebih banyak kebijakan mana yang lebih banyak manfaatnya timbang mudorotnya ngono lho kadang. Kan kuwi kadang sing dipermasalahke. Atau mungkin mereka merasa kuwi manfaatnya banyak cuman hanya untuk kelompok mereka, ngono ya mungkin. Karena Yen nek aku kurang ning langgar. Jadine ora mengaji. bener. Nggih. Lah nggih toh. Tapi Mas Kemping lagi di Kalimantan ini Mas Kemping beremisi mati lampu terus merdeka. Aku pro pegundulan hutan, ben aku tetap bayaran. Setuju karo Pembo. Iya. Setuju karo kowe. Aku apa meneh sing menyarankan Nek perlu ra usah ono gedung-gedung, wis sak Indonesia tambang kabeh. Bener. Tapi pancen kuwi topik-topik susah sih, Mas. Menurutku kudu memutuskan Mas di sing kudu diambil Mas, apakah ya kuwi apakah ngunduli hutan atau mempertahankan hutan tapi apa istilahnya menyejahterakan rakyatnya lho. Tapi ngaranku sing penting sejahtera sih. Maksudnya ketika koyo aku pernah iki mendengar dari obrolane neng si Coki Muslim ya, maksudnya contohnya warga disuruh menjaga kebersihan sungai. Nah, ngaraku ki sesuatu itu bakal otomatis terjadi yen warga niki wis ora ono beban pikiran sih lho Mas lho. Nah, saiki bayangke kalian sebagai warga isih kudu mikir, wah besok makan apa ya? Terus isih ditambah pikiran, wah aku kudu menjaga kebersihan sungai. Ayo, males lah. Jadi nek mau balik neng pernyataane Badim setuju sih, mending gunduli utane begitu warganya sejahtera lagi baru dia mikir masalah tentang menjaga sustainability-nya. Ngono sih menurutku. Yo, Kalau tapi Tadi dulu bener tuh. tadi. Jadi bener tuh. Ini aku tuh merdeka ini Iya. kita bisa menikmati sebatang rokok dan segelas kopi tanpa berpikir apapun. Aku ora ngerokok, ora relate aku. Ya, Bos. Yo, tapi kaitannya dengan iku mau ya. Kemerdekaan ya, kenapa orang-orang yang merasakan manfaat itu ya seperti yang di Papua, yang si Kempling mau sing mungkin pekerjaannya, nah, aku juga ya pekerjaannya dengan gue malah enggak orang kepikiran bahwa dari Indonesia itu merdeka dewi kayak konten-kontennya atau teman-teman kita yang di organisasi yang ingin merdeka sendiri itu, apakah sebenarnya tuh mereka juga punya itu tadi orang tertentu yang punya visi kemerdekaan sendiri, yang lain dengan visi kemerdekaan Indonesia.
nangkep gak maksudnya ya? Pak, Jadi bukan ono karena sing nangkap, tapi lebih karena putus-putus suara deh, sorry. oh, sorry. Ya, jadi aku mau yang teriak-teriak bahwa ya itu Papua harus dimerdekakan saja, nggak boleh ada ini. Kita belum merdeka karena masih ada penghutan, begitu. Itu yang malah nggak merasakan manfaatnya. Kayak misalnya organisasi NGO atau organisasi-organisasi lain yang tanda kutip sok sustainability, tapi yang merasa wah kita jangan merdeka sendiri deh, kita Indonesia aja. Kenapa hal itu terjadi? Apakah Suaramu karena pedot-pedot. harus lanjut kan? Cari sinyal dulu. Jaringanmu ning kono lo helek buat saya bang jaringan yang kene iki. Duh, mesake mentel kowe. Timbang ini neng Merauke loh. Nek Saya bengi Dudung merdeka soalnya dudung merdeka. Aku neng Nek bengi, Kuber lo iki lho. oh ya, aduh, neng di itu Ban. udah dulu. Kubar, Kutai Barat. Oh, dewe Cek, cedak aduh. saiki pling aku yo. Hai. Neng di Bemo. Aku neng Kebang Janggut. Nek kowe ngerti. Kui neng anu kui ngaran rasa aneh-aneh matane. Tapi kenapa ya Kalimantan Tidak yang apa. ya. Piye Kalimantan ke piye? Sorry. Kalimantan yang lebih gokil. Tabrakan yo, omongan dewe-dewe bae, omongan dewe-dewe tabrakan. Kabeh. Marahin Yes. rumah. Halo. Wis Halo. masuk suara nih. Masuk. Ya. Udah mulai 4G lagi nih. Iya, tapi kenapa Kalimantan yang lebih gokil penggundulannya tidak ada teriak-teriak Kalimantan Merdeka ya? Aku ora tau krungu Is. Dan aku yo Ora ana sih lali, ning kene. Pak Is ki sapa? Tulung, Pak Is sapa, Cuk? Yo, kita ning kene melting pot, Bu. Kita tidak perlu tahu kalian siapa, kita ngobrol suara kita sama, Bu. Nice. Santai we. Iya, kenapa kok neng Kalimantan malah orang wong teriak-teriak Kalimantan Merdeka, padahal neng kono jelas-jelas hutannya lebih masif digunduli. Jadi kan sebenarnya makna kemerdekaan masyarakat Indonesia itu belum satu suara. Atau seperti yang dibilang Basim tadi, tidak akan satu suara. Ada yin dan yang. Bener. Karena ya kuwi definisi kemerdekaan wong tiap-tiap orang subjektif ya. Setuju Kiron aku. Gak akan pernah sama. Merdeka setiap orang beda-beda. Ono sing menganggap merdeka Senin ora kerja. Saya menganggap merdeka ini Prabowo kamar mandi. Gitu-gitu. Disensor ya, Nas. Okay. Editor sensor Editor terlalu disensor, berbahaya ini sepertinya. Dicatat menitnya biar disensor nanti. Join bisa parahin Iya, Bling. editor. Nah, Duk. Hui. Mirza Duk. Mir. Yo. Aku penasaran sih sama Mbah Dim tadi ya, ning di Merauke ya kan. Berarti kan Dim masyarakat sekitar kan malah mendukung gitu ya, Ding. Atas pembangunan di sana yang dianggap netizen itu malah merusak hutan, gimana Dim? Berarti masyarakat sekitar malah mendukung ya, Dim? Yo. Nah, ini Apa? ini mirip dengan cerita, kan aku pernah kerja praktek lah di daerah Jawa lah, sekitar Jawa, terkait industri semen. Tambang. Jadi di situ industri semen itu mau dibuka lah area tambang batu kapur baru. Proyek baru lah. Nah, warga sekitar di saat itu ekonominya memang lagi terpuruk, dibangun proyek baru ini, mereka senang gitu kan. Mereka senang dan mereka optimis bahwasannya proyek baru ini akan meningkatkan taraf hidup mereka. Cuman ya sama, malah ada pihak-pihak eksternal
ya NGO entah LSM yang jelas-jelas Walhi lah, terus Greenpeace lah ya kan, yang jelas-jelas itu anggarannya memang dari luar ya. Dari luar udah bisa kita cek lah itu anggarannya dari mana, memang dari luar Indonesia. Malah mereka yang teriak-teriak, sedangkan warga-warganya itu setuju gitu. Dan ini mirip-mirip juga kan dengan kasus Papua kan, kalau yang nangkepku ya dari Badim ya, warga sekitar setuju, tapi malah orang luar yang entah dari mana-mana malah yang protes gitu kan. Padahal kalau cerita merusak hutan, mereka duluan berapa puluh tahun yang lalu mereka ngerusak hutan duluan kan, baru mereka dari negara maju. Sekarang kita mau ke arah negara maju kok malah dirusui. Yang menurutku ya itu salah satu yang perlu kita bahas sih. Itu apakah dari gangguan kemerdekaan kita dengan cara-cara seperti itu apa gimana? Kalau menurutku itu gangguan. Iya, menarik. Engko kesimpulannya ben disampaikan kayak nganu. Mbah Amboneng Pak Gubernur. Tapi bener sih, emang Menarik. seakan-akan nih ada segelintir pihak, tapi Incen, sorry, SJW Incen bajigur, aku ngetro SJW iki. Ada memang segelintir pihak ini sing koyo ora pengen Indonesia SJW maju musuhnya ya. kabeh kuwi. Musuhmu kabeh wis SJW kuwi. Lawas banget coy bahasanya SJW. STW. Ya kan, BTW kan ini kontennya adalah suami. Kita para suami, Bu. Orang-orang yang sudah menjadi suami. Ini dewe ini lagi layan. Laki-laki kalau sudah menikah meninggal. Laki-laki ngumpul itu berarti lagi layan. Menarik Bu. Tolong dielaborasikan Bu, piye Bu. Aku menangkap nih, berarti laki-laki yang sudah menikah bahasa Mirza itu siji-siji loh. Piye, bahasa SJW atau ada orang yang merongrong kemerdekaan menurut kalian? Iya. Tapi argumennya Mirza menarik juga ya. Mungkin ada orang-orang yang mau mengganggu kemerdekaan karena kalau kita historikalnya lihat lagi itu Jerman yang katanya sustainability energy itu abad 18-19 itu malah menjadi pelopor revolusi industri di batubara loh. Kalau nggak salah itu waktu belajar di kuliahan tuh kayak gitu dia. Jerman tuh terkenal batubaranya nomor 1 dulu. Ya bisa dibilang top global lah. Top global mitik. Kalau di Jepang itu perak sama emas. Perak emasnya dulu juara, sekarang sudah terkenal wisata, terus lain-lain lah. Nah, jangan-jangan Indonesia karena sumber daya alamnya itu variatif, ada orang-orang yang menganggap bahwa bahaya ini Indonesia kalau benar-benar merdeka sesuai visinya, nanti bisa kalah merdeka negaraku. Barangkali kayak gitu. Ya kayak wong serik karo wong ono-ono wae. Jegale saka ngisor kah, jegale saka mburi kah. Piye nek ceritane sing serik kuwi saka wong lokale dhewe. Piye maksudnya? Kenapa harus serik orang lokal? Eksternal sing serik ya ora saka pihak luar iki nggo jegal, tapi saka jero dhewe. Kan sering iki serik karo tanggane dhewe misale koyo ngono kan padahal saka iya. Saka Londo ireng berarti ya, bangsa sak negara tapi padahal serik dhewe ngono kae lho. Oh, iya gitu ya. Wah, ya, tapi sebenarnya nek kita kelompokkan entah kuwi pihak eksternal atau wong tanggane dhewe serik, yang jelas wong-wong sing ganggu adalah orang-orang sing ibaratnya sumber pendapatannya bakal terganggu sih Indonesia merdeka. Siapapun itu maksudnya.
Wis ya, langsung do meneng. Iki langsung do berpikir Ya berarti siapa ini. berarti setiap orang Terlalu akan selalu ini ya, dia akan selalu mencari kemerdekaannya sendiri. Lantas bagaimana sebagai seorang presiden harus menyatukan kemerdekaan orang-orang itu? Nah, itu mungkin Mas Bons nih yang lebih banyak berhadapan dengan Kanjeng Sultan, mungkin tahu bagaimana cara Raja Jogja itu mempersatukan masyarakat-masyarakat supaya manut sama beliau dengan UMR yang kecil. Wah, itu sudah kontemplasi spiritual kalau bilang ke Jogja itu ya. Susah kalau diimplementasikan ke secara global, secara negara. Nah, Tapi justru menarik Mas Bons. Menarik piye? Yaitu kontemplasi toh kata Mas Bons tadi toh. Kontemplasi berarti kan ada satu benang merah yang bisa diinikan toh. Ada satu benang merah yang bisa dipelajari dari Kesultanan Jogja. Dengan UMR yang sekecil itu rakyatnya nggak banyak demo. Kalau itu diterapkan ke negara, kira-kira masih ini nggak ya? Ya Wah, mungkin tapi Oke nggak? kalau mungkin karena tidak apa ya, saya sedikit melihat dari sekolah swasta yang ada di Jogja, John de Brito. Nah, saya kemarin membaca yang sebuah pernyataan netizen ketika ada sebuah konten tentang John de Brito, di mana siswanya diperbolehkan untuk menggunakan baju casual, menggunakan cara penampilan bebas, boleh rambut gondrong dan lain-lain. Itu ada sebuah komentar dari netizen, atau kalau nggak salah langsung dari John de Brito-nya sendiri, bahwa semakin banyak aturan, semakin banyak ketentuan, itu membuat seseorang itu semakin tidak bisa berkembang. Nah, mungkin dengan yang ada di kehidupan di Jogja, itu tidak banyak aturan, tidak banyak tuntutan dari pemerintah. Itu mungkin bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadikan Jogja yang saat ini dibilang orang-orang itu istimewa. Nah, jadi masyarakatnya bisa ya kita tidak bisa pungkiri bahwa Jogja itu kota budaya. Kita tidak bisa pungkiri Jogja itu banyak seniman-seniman. Nah, dengan keterbatasan atau tidak banyak aturan dari pemerintah di Jogja itu membuat orang menjadi bebas. Bisa kalau ditarik dengan obrolan kita tadi, bisa dibilang Indonesia itu masyarakatnya merdeka-merdeka karena dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa ada aturan yang mengekang secara apa ya namanya, secara berlebihan. Nah, sebagai contoh, nah, di bulan Agustus ini di Jogja itu ada pembebasan pembayaran denda pajak bermotor. Nah, sedangkan kendaraan bermotor saya itu ada di provinsi sebelah, tapi kita melihat di provinsi sebelah itu belum ada pembebasan denda seperti yang dilakukan di Jogja. Nah, ini kan seperti pemberian ruang dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga mungkin itu yang membuat masyarakat di Jogja itu kurang apa ya, bukan kurang lah, sedikit melakukan tuntutan kepada pemerintah karena ya tadi seperti pernyataan saya di awal, kita tidak bisa pungkiri merdeka itu terkait pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Seperti itu menurut saya. Menarik. Tapi ngene, Bun.
mau ya bahas soal aturan ya. Kan berarti kan sebenarnya aturan atau hukum itu kan diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban. Misalnya nih, aku pengen buang sampah sembarangan. Kan sebenarnya ini hakku ya. Tapi Ya. mungkin karena hakku itu akhirnya bakal ibaratnya melangkahi hak orang lain, sing orang lain pengen lah, aku pengen iniku bersih, lingkungan bersih ngono. Nah, ini akhirnya diciptakan sebuah aturan untuk ben ibaratnya saling menjaga lah hak semua orang lah. Jadi mau nek akhirnya ditarik ke obrolan kita tentang kemerdekaan, apakah berarti sing sebenarnya menghambat kemerdekaan itu adalah aturan itu sendiri? Intinya adalah berarti apakah orang bisa merdeka jika mereka hidup tanpa aturan? Menurutku iya, cuman menurutku iya, cuman di Indonesia mungkin belum bisa diterapkan seutuhnya karena kesadaran terhadap norma, kesadaran terhadap kehidupan masyarakat Indonesia sendiri pun masih rendah. Seperti itu. Iya misalnya gitu. Nah, contoh kemarin di Jogja sempat ramai tentang JLFR, Jogja Last Friday Ride. Jadi tiap Jumat terakhir itu di Jogja para penggiat sepeda itu keluar dari rumah masing-masing untuk menikmati kota Jogja, untuk menikmati kota mereka sendiri dengan cara bersepeda keliling kota. Nah, itu sempat dihentikan oleh aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, karena beberapa orang mengkritik kegiatan itu karena membuat macet dan penuh. Tetapi yang penggiat JLFR itu sendiri merasa, nah ini kan kotaku, iki kan kotaku, iki aku berhak menikmati Jogja sebagai warga Jogja sebelum para wisatawan itu juga menikmati kotaku, kota Jogja itu sendiri. Nah, mereka membandingkan ketika mereka membuat macet dengan mengeluarkan dengan cara bersepedaan dan membandingkan macet ketika banyak wisatawan itu. Nah, di pihak keamanan itu kemarin sempat menolak, sempat menghentikan kegiatan itu. Akhirnya mereka protes dan setelah berdiskusi panjang, kegiatan JLFR ini tetap berlangsung. Pada akhirnya tetap berlangsung dengan pengawasan pihak keamanan yang ya tidak terlalu ketat sih, ya pokoknya yang diawasi pihak keamanan. Dan alhamdulillah kemarin pada JLFR itu juga juga respon masyarakat pun tidak masalah, dan teman-teman dari JLFR pun juga berterima kasih karena ya akhirnya mereka bisa menikmati kota mereka sendiri seperti itu. Jadi memang yang awalnya tadi aturan untuk larangan bersepeda itu dicabut, akhirnya juga membuat orang, meskipun ya tidak semua orang akhirnya puas ya, cuman itulah menurutku mungkin terlalu banyak aturan bisa membuat orang itu juga tidak nyaman, seperti itu. Tapi berarti mungkin jadi pemimpin tuh berarti harus tahu kali ya, kapan harus ngasih reward, kapan harus ngasih punishment. Kayak Sultan tadi, dia kapan tahu harus ketat sama warganya, kapan ngasih hadiah tadi, bonus nggak bayar denda pajak. Sama kayak agama tertentu yang ada dalil jangan cinta dunia tapi mengharuskan atau membolehkan jadi kaya. Oh, agama Kristen ya ono dalile. Loh, kan aku ngomong agama tertentu. Kok merujuk ning dalil kan berarti langsung agama dengan dalil tuh. Oh, bukan gitu Pak. Ora. Pancasila kan ada dalilnya juga. Dalil itu adalah suatu jadikan dasar hukum, dalil. Dasar hukum itu dalil.
Rocky Gerung juga pakai dalil. Bapak Prabowo juga pakai dalil. Menteri Aku SDM juga dalil. di send connection request LinkedIn karo Faiz Akbar Pri Utama neng LinkedIn. Langsung, Bon lagi Bo, langsung Bo. Yes, guys. Kita sudah di 60 menit obrolan kita bersama. Ini setidaknya kita stop dulu rekamannya. Kalau setelah ini masih mau lanjut ngobrol, tidak masalah. Tapi yang jelas, kalau kita berusaha menyimpulkan apa itu kemerdekaan, dari obrolan kita seperti biasa tidak ada yang bisa disimpulkan karena sangat subjektif ya arti dari kemerdekaan ya. Tapi yang jelas itu tadi, terima kasih untuk teman-teman yang bisa gabung dan teman-teman yang sudah live duluan. Semoga nanti bisa join lagi di episode berikutnya. Kita ngobrol lagi, lebih rame lagi, lebih banyak lagi yang join, lebih seru lagi. Dan selamat tanggal 17 Agustus. Semoga Indonesia bisa semakin merdeka dan rakyatnya makin sejahtera. Terima kasih. Sampai jumpa di Suami Suara Warga Masa Kini. Masa kini. Ya. Oke.